semakin lembab. Sejak bila si Adudu ni semakin hebat? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Baik sahabat, di konten kali ini Nat ingin membuat perbandingan antara Fusion Dark Elemental yang dulu dan Fusion Dark Elemental yang sekarang. Jadi, biar kalian bisa tentuin siapa yang lebih keren, langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Musim 2 Fusion Elemental Dark versus New Fusion Elemental Dark. Let's check this out. Yay! Di fusion art yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Guntur. Kalau kita petik dari definisinya, guntur adalah gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuaian udara yang sangat cepat ketika dilewati oleh sambaran petir, yang itu membuat Boboiboy Guntur memiliki kemampuan spesial untuk mengintimidasi lawannya sebelum melakukan serangan. Sehingga dengan suara gemuruh yang diciptakan oleh Boboiboy Guntur itu akan membuat mental dari lawan down dan takut untuk menghadapi Boboiboy Guntur. Dikarenakan aura dari Boboiboy Guntur yang terpancarkan membuat lawannya terintimidasi dan merasa takut untuk melawan Boboiboy Guntur, sehingga lawannya akan mengaku kalah sebelum melakukan serangan. Yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Halilintar dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Guntur. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Halilintar dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti guntur. Sehingga fusion Boboiboy Guntur memiliki kemampuan spesial yang unik karena dia akan memanfaatkan gelombang suara yang ada di sekitarnya agar bisa menjatuhkan mental lawannya sebelum bertarung. Hal ini bisa terjadi karena Boboiboy mampu membuat gelombang suara yang khusus yang mengintimidasi lawannya sebelum mereka bertarung, sehingga Boboiboy Guntur bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah karena mental lawannya yang sudah down duluan. Di fusion art yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Ribut, yang dimana kata ribut di sini merujuk kepada angin ribut, yang dimana angin ribut adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus yang menyentuh dataran dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun intensitasnya masih di bawah tornado. Yang ini membuat Boboiboy Ribut memiliki kemampuan switching objek, yang dimana ia bisa bertukar tempat dengan benda yang dilihatnya selagi si benda itu masih dalam jangkauan pusaran angin yang diciptakan oleh Boboiboy Ribut. Ia bisa memindahkan dirinya dan bertukar tempat dengan objek yang ada pada pusaran anginnya tersebut, tidak terkecuali objek besar maupun kecil. Yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Taufan dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Ribut. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Taufan dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti angin ribut. Sehingga fusion Boboiboy Ribut memiliki kemampuan spesial yang unik karena dia akan memanfaatkan pusaran angin yang dia ciptakan untuk melakukan pertukaran tempat menggunakan rotasi angin dengan sangat cepat, sehingga Boboiboy bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudahnya dengan bertukar posisi dengan objek yang lain. Sehingga dengan kemampuan khususnya, Boboiboy Ribut bisa melancarkan serangan selama di dalam pusaran anginnya. Di fusion art yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Fosil, yang dimana
Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup oleh sedimen. Oleh para pakar, dibedakan beberapa macam fosil. Dengan begitu, ini membuat boboiboy fosil memiliki kemampuan untuk membangkitkan fosil-fosil yang tertidur, sehinggalah fosil-fosil dari hewan-hewan purba tersebut bisa dibangkitkan, hal layaknya seperti boboiboy menciptakan golem. Kekuatan boboiboy fosil ini sangat luar biasa. Itu dikarenakan ia bisa membangkitkan fosil sesuai dengan ukuran yang aslinya. Bahkan, ia bisa membangkitkan beberapa fosil dalam satu waktu yang sama, yang ia gunakan sebagai senjata. Yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Gempa dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fosil. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Gempa dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti fosil. Sehingga fusion Boboiboy Fosil memiliki kemampuan spesial yang unik, karena dia akan memanfaatkan fosil-fosil makhluk purba yang ada di dalam tanah untuk kembali dibangkitkan sebagai senjata yang bisa ia gunakan. Selain itu, dengan menggunakan kemampuan pembangkitannya, Boboiboy Fosil juga bisa mendapatkan ability khusus dari fosil yang dia bangkitkan. Jadi, semakin kuat fosil yang dibangkitkan, semakin kuat juga Boboiboy Fosil yang membangkitkannya. Di fusion art yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Amaterasu. Siapa yang tak kenal dengan teknik Amaterasu? Teknik khusus dari klan Uchiha ini berupa serangan api hitam yang sangat luar biasa, yang konon katanya api ini tidak akan bisa dipadamkan sebelum api ini menghanguskan objek yang ditujunya. Dan konon katanya api ini tidak akan mati selama 7 hari 7 malam. Yang itu membuat Boboiboy Amaterasu memiliki kemampuan yang sama, yang dimana ia bisa memancarkan api yang akan sangat sulit dipadamkan. Sistematis api itu sama seperti Amaterasu pada film Naruto, yang dimana api itu tidak akan padam sebelum menghanguskan objeknya atau selama 7 hari 7 malam. Itu adalah satu jenis kemampuan yang sangat menyulitkan lawannya. Yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Blaze dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Amaterasu. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Blaze dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti Jutsu Amaterasu. Sehingga fusion Boboiboy Amaterasu memiliki kemampuan spesial yang unik, karena dia bisa menciptakan sebuah api yang sangat panas, karena api tersebut memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, karena apinya itu akan melahap apapun yang dia bakar sampai tidak tersisa. Ditambah pasif kemampuan api ini yang sangat merepotkan, karena apinya tidak akan padam sebelum target yang dia bakar hangus terbakar. Ya, kecuali Boboiboy Amaterasu yang memadamkannya sendiri. Di fusion art yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Poison, yang dimana poison atau racun secara umum merupakan suatu zat padat, cair atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Biasanya beberapa racun bisa diciptakan atau dihasilkan oleh beberapa hewan seperti kalajengking, tarantula, ular, kelabang, dan lain semacamnya. Yang itu membuat Boboiboy Poison memiliki kemampuan spesial untuk menyuntikkan racun kepada targetnya, yang dimana si racun ini bisa diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhannya, seperti gas beracun, duri-duri ice beracun, ataupun cairan beracun yang akan melumpuhkan musuhnya, sehingga Boboiboy Poison bisa dengan mudah menyerangnya. Yang kelima,
kita ada fusion antara Boboiboy Dark Ice dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Poison. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Ice dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti racun. Sehingga fusion Boboiboy Poison memiliki kemampuan spesial yang unik karena dia bisa memanfaatkan racun yang bisa dia hasilkan untuk menyerang musuhnya. Selain itu, Boboiboy Poison juga bisa memanipulasi kadar racun yang dia hasilkan dari jenis racun yang tidak berbahaya hingga yang mengancam nyawa. Hal ini membuatnya menjadi salah satu fusion dark elemental yang sangat berbahaya karena kemampuan manipulasi racunnya. Ditambah racunnya yang bisa dibentuk menjadi binatang-binatang yang beracun juga. Di fusion art yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Parasit. Yang dimana parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan cara menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contohnya, cacing pada perut dan protozoa plasmodium di dalam darah. Namun, yang diambil di sini adalah konsepnya, yang dimana Boboiboy Parasit ini memiliki kemampuan spesial untuk mengambil tenaga dan kekuatan pada musuhnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sehingga pada saat lawan menjangkau jarak jangkauan dari Boboiboy Parasit ini, ia akan merasa kelelahan karena tenaganya yang semakin berkurang, karena semakin lama ia bertarung, semakin banyak pula tenaganya yang dihisap oleh Boboiboy Parasit. Yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Duri dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Parasite. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Gempa dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti parasit. Sehingga fusion Boboiboy Parasite memiliki kemampuan spesial yang unik karena dia bisa menciptakan sebuah konsep simbiosis parasitisme yang dimana Boboiboy Parasite akan menandai lawannya saat bertarung, yang hal ini akan membuat mereka saling terhubung. Dengan begitu, pada saat lawannya mengeluarkan kekuatan, Boboiboy Parasite akan menyerap kekuatan lawannya yang akan membuat si lawannya kelelahan, berbanding terbalik dengan Boboiboy Parasite yang akan semakin menjadi kuat. Di fusion art yang terakhir, kita ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Gerhana, yang dimana gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Namun, gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan planet bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain. Yang ini membuat Boboiboy Gerhana memiliki kemampuan spesial untuk mengatur terang dan gelapnya suatu kondisi, yang dimana Boboiboy Gerhana bisa membuat zona di mana zona tersebut bisa diatur kepekatan dan keterangan yang akan membuat musuh sangat kesulitan dalam melawannya, karena yang bisa bergerak bebas di dalam zona tersebut hanya Boboiboy Gerhana yang tidak akan terpengaruh oleh kegelapan maupun cahaya terang. Yang ketujuh, kita ada fusion antara Boboiboy Dark Solar dan Boboiboy Night yang akan bergabung menjadi Boboiboy Gerhana. Dengan mengkombinasikan elemental Dark Gempa dan elemental Night, Boboiboy bisa menciptakan sebuah fusion elemental unik yang memiliki konsep kekuatan seperti fenomena gerhana. Sehingga fusion Boboiboy Gerhana memiliki kemampuan spesial yang unik karena dia akan memanfaatkan konsep gerhana yang akan terjadi saat bertarung dengan lawannya, yang dimana Boboiboy Gerhana mampu memanipulasi intensitas cahaya saat bertarung yang membuat penglihatan si lawannya sangat terganggu karena cahaya yang bisa terlalu terang dan terlalu gelap. Dengan begitu, Boboiboy bisa dengan mudah melancarkan serangannya kepada musuhnya karena
dia yang tidak akan terpengaruh dengan perubahan cahaya di sekitarnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian, mana yang lebih keren? Yang dulu apa yang sekarang? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudah ira tabungan.